Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube saya. Nah, kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya mendownload sebuah database dari Scopus ataupun dari pengindeks-pengindeks yang lain yang dipergunakan untuk kebutuhan citasi di dalam penelitian kita. Nah, jadi terutama bagi teman-teman yang sedang menyusun skripsi, kemudian menyusun tesis ataupun disertasi, kemudian jurnal penelitian yang akan dipublikasikan. Nah, tentu kita sangat membutuhkan berbagai macam jenis jurnal yang terindeks seperti itu. Misalnya terindeks Scopus, kemudian Web of Science. Nah, jadi ada beberapa cara untuk mendownload database tersebut. Nah, salah satunya dengan menggunakan aplikasi POP atau Publish or Perish. Nah, ini saya akan memberikan penjelasannya teman-teman. Nah, tetapi sebelum mendownload database menggunakan aplikasi POP ini, terlebih dahulu teman-teman harus masuk pada link di Scopus. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, yang pertama teman-teman harus registrasi dulu di akun Scopus sehingga teman-teman punya akunnya. Nah, selanjutnya untuk registrasi Scopus teman-teman bisa kunjungi aja scopus.com seperti ini. Linknya akan saya berikan di deskripsi video ini teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman mengunjungi link dev.elsevier.com. Nah, untuk mendapatkan apa teman-teman? Nah, untuk mendapatkan yang namanya API key seperti ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat. Nah, kebutuhannya untuk pada saat masuk ke dalam aplikasi ini kita akan mendownload dari Scopus misalnya. Nah, aplikasi POP ini akan meminta API key dari Scopus kita tadi teman-teman. Nah, jadi seperti ini, kita klik aja di sini my API key seperti itu, kita klik. Nah, ini karena saya sudah membuat sebelumnya, maka API key-nya sudah muncul seperti ini. Tapi kalau misalnya teman-teman belum memiliki, silahkan klik di sini teman-teman. Kita klik seperti ini. Nah, di sini teman-teman bisa mengisikan labelnya, bisa teman-teman menggunakan nama teman-teman yang didaftarkan. Kemudian di sini websitenya bisa diisi dan bisa juga dikosongkan. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya setelah muncul seperti itu, akan muncul tampilan seperti ini teman-teman. Nah, ini kita dapat kopikan. Kita copy seperti ini. Kita salin teman-teman. Nah, kemudian kita masuk di aplikasi POP-nya. Nah, selanjutnya teman-teman kita bisa klik Scopus seperti ini. Nah, di sini ada beberapa metode atau beberapa cara pencarian. Misalnya kita bisa menggunakan authors-nya, kemudian bisa menggunakan afiliasinya, kemudian publication name-nya, kemudian title words-nya. Nah, tapi kebanyakan saya menggunakan title words-nya teman-teman. Nah, kemudian di sini juga kita bisa menggunakan tahun terbaru. Misalnya katakan kita mau mencari penelitian di tahun 2020 sampai 2021 aja, misalnya seperti itu. Nah, misalnya kita cek aja misalnya expert atau gini aja ya, artificial artificial seperti itu. Misalnya kita cari yang di 2020 sampai 2021 misalnya, supaya kita dapat yang terbaru. Selanjutnya kita search. Nah, teman-teman, ini kalau misalnya baru melakukan ini, dia akan meminta ini APK-nya tadi. Nah, yang kita telah daftarkan di link Scopus tadi teman-teman. Nah, lalu kita pastekan aja di sini, di paste di sini teman-teman.
seperti ini. Nah, kemudian berarti ada kesalahan di kata kuncinya misalnya gitu teman-teman. Itu tidak akan terbaca. Nah, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, ini sudah tampil semua hal-hal yang berkaitan dengan artificial intelligence. Nah, kemudian data-data yang ada di sini kita bisa save ke dalam format, misalnya kita bisa menggunakan format CSV, kemudian juga format RIS. Nah, jadi kalau saya biasanya saya menggunakan dua. Saya biasanya menyimpan dalam format CSV, anggap aja seperti ini ya, rencana penelitian misalnya seperti itu. Nah, kalau sudah tersimpan seperti ini, nah teman-teman dapat membuka Mendeley Desktop seperti ini. Kalau teman-teman belum memiliki akun Mendeley Desktop, silakan kunjungi video saya sebelumnya yang telah saya buatkan juga bagaimana cara menginstall Mendeley Desktop ke dalam komputer teman-teman. Nah, selanjutnya kita bisa create folder di sini yang tadi AI misalnya seperti itu ya, AI. Nah, selanjutnya kita klik, lalu kemudian pilih files, kemudian add files. Nah, tadi kita simpan di my document, kemudian dalam folder rencana. Nah, kita pilih folder AI seperti ini. Nah, teman-teman sudah tampil semua. Nah, jadi ini adalah penelitian-penelitian yang berhubungan dengan artificial intelligence yang dapat kita citasi. Nah, kemudian untuk mendapatkan file dari paper yang berjudul ini, misalnya ya, katakan kita mencari satu ini, misalnya gini ya, a review of application of artificial intelligence algorithm in the wine farms, misalnya seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini sudah lengkap sekali. Nah, dan yang terpenting adalah kita mendapatkan DOI-nya. Nah, untuk mencari filenya yang disediakan di link, misalnya dengan menggunakan Skyhub seperti itu, karena kita tidak berlangganan Scopus, sehingga pada saat kita akan mendownload filenya tentu itu akan berbayar. Nah, jadi kita membutuhkan satu link lagi untuk mendownload, misalnya seperti ini ya teman-teman, Skyhub. Teman-teman bisa download di link ini aja, dan saya akan memberikan linknya pada deskripsi video sehingga memudahkan teman-teman untuk memperolehnya seperti ini. Nah, kita tinggal copy paste aja teman-teman DOI-nya ini, DOI-nya. Nah, kita copy seperti ini, lalu kemudian kita menuju ke ini seperti ini teman-teman, kita paste, lalu kita klik open. Nah, ini sudah terbaca filenya teman-teman. Nah, jadi sangat mudah untuk mengambil database dari Scopus dengan menggunakan aplikasi POP. Nah, dan jika informasi ini sangat bermanfaat, silakan di-share ke teman-teman. Kemudian jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.